Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita kembali lagi belajar Alkitab. Karena Alkitab ini yang bisa membawa kita tinggal di sorga setelah kita mati. Hamba Tuhan nggak bisa membawa kita ke sorga. Saya pun nggak bisa membawa orang masuk sorga. Satu-satunya yang bisa membawa kita ke sorga adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak mau belajar firman Tuhan, mau masuk surga, itu namanya mimpi. Orang yang bermimpi masuk surga adalah orang yang nggak mau belajar Alkitab. Selama saudara nggak mau belajar Alkitab, mau masuk surga, mimpi. Karena di Alkitab ini sangat jelas dikatakan orang yang nggak mau belajar Alkitab, nggak bisa masuk surga. Apa benar omongan saya ya, saudara yang kekasih? Kalau saudara baca di dalam kitab Roma 15 ayat yang keempat. Ya, di sini Alkitab mengatakan suruh pelajarin Alkitab ini. Ya. Roma 15 ayat yang keempat saya bacakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ini kitab suci, saudara yang kekasih. Yang namanya suci itu datangnya dari Tuhan. Dan kitab suci ini disuruh kita pelajarin. Kita disuruh pelajarin Alkitab ini supaya apa? Supaya kita tahu caranya masuk surga. Di dalam Alkitab ini, orangnya sudah mati semua, saudara yang kekasih. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dan kita disuruh pelajarin. Kenapa orang ini masuk surga? Kenapa orang ini masuk neraka? Kita tinggal disuruh pelajarin aja. Ada yang di dalam Alkitab. Saudara yang kekasih, kenapa saya belajar Alkitab? Karena saya ingin tinggal di surga kalau setelah mati. Makanya saudara yang kekasih, sangat penting kita ngerti Alkitab. Ya. Kalau saudara lihat di background di belakang saya ini ya, dari Yesus disalib sampai kerajaan surga. Ini pelajarannya ada di dalam Alkitab ini. Saya pelajarin Alkitab ini yang di belakang ini kurang lebih 25 tahun. Jadi 25 tahun saya belajar Alkitab, hasilnya ini. Kalau saudara ingin belajar secara mendetil tentang ini, saudara bisa ketemu sama saya. Karena apa? Karena ini sangat mendetil. Kalau dibicarakan di YouTube, kayaknya kurang mantap. Ya, kalau saudara ingin belajar yang di belakang ini, saudara bisa hubungi saya, kita ketemu, kita belajar Alkitab. Saudara yang kekasih, ada jemaat iblis tapi merasa jemaat Tuhan. Ya, ini sangat penting. Merasa jemaat Tuhan padahal dia jemaat iblis. Hamba iblis tapi merasa hamba Tuhan. Ada orang merasa hamba Tuhan padahal dia hamba iblis. Ajaran iblis tapi merasa ajaran Tuhan. Bahaya nggak ini, saudara? Bahaya. Semuanya dikupas di dalam Alkitab ini. Apakah ada jemaat iblis sekarang ini? Ada. Cuman banyak orang Kristen nggak tahu. Karena nggak mau belajar Alkitab. Mereka sangka jadi orang Kristen itu setiap hari Minggu ke gereja, memuji nama Tuhan, dengar firman, doa, bayar kolekte. Kalau ada duit bayar per bulan, selesai. Ya, nggak seperti itu orang Kristen. Orang Kristen itu harus belajar Alkitab. Supaya apa? Supaya dia ya mengertilah kebenaran firman Tuhan. Apakah ada jemaat iblis di dunia ini? Ada. Cuman banyak orang Kristen nggak tahu. Apa benar perkataan saya ada jemaat iblis di dunia ini? Saudara kekasih, kalau saudara baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Wahyu 2 ayat yang ke-9, ternyata ada jemaat iblis. Aku tahu
kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jemaat iblis ternyata ada, ditulis di Alkitab. Kalau ditulis di Alkitab ada jemaat iblis, ya pasti ada. Kita baca lagi di dalam Wahyu 3. Bentar ya. Wahyu 3 ayat yang ke-9 saya bacakan. Tunggu ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Di sini dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Kalau ada jemaat iblis, berarti ada gereja iblis. Itu udah pasti. Jemaat iblis, pasti ada gereja iblis. Kalau ada gereja iblis, berarti ada hamba iblis. Betul nggak? Kalau ada hamba iblis, berarti ada ajaran dari iblis. Jadi jemaat iblis, gereja iblis, hamba iblis, dan ajaran iblis itu bersatu untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara lihat background di sini ada 2 jenis jalan nih. Ada 2 jenis ajaran nih. Yang ini ajaran dari Tuhan, dipimpin oleh hamba Tuhan, namanya gereja Tuhan. Sedangkan ajaran ini dipimpin oleh hamba iblis, dan ajarannya adalah ajaran iblis. Kalau saudara tidak tahu masalah ini, saudara bisa mengikuti ajaran dari iblis. Makanya saya ingin katakan, jemaat iblis tapi merasa jemaat Tuhan. Hamba iblis tapi merasa hamba Tuhan. Gereja iblis tapi merasa gereja Tuhan. Ajaran dari iblis tapi merasa ajaran dari Tuhan. Kalau saudara gak ngerti masalah ini, bahaya. Apa sih ciri-ciri hamba iblis? Dan apa sih ciri-ciri jemaat iblis? Kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara bisa cek. Pendeta saya ini hamba Tuhan atau hamba iblis? Saudara bisa cek. Kalau saudara belajar Alkitab dengan benar, maka saudara bisa mengecek apakah gereja saya ini gereja Tuhan atau gereja iblis. Apakah pendeta saya ini hamba Tuhan atau hamba iblis. Apakah ajaran yang diajarkan ajaran dari Tuhan atau dari iblis. Saudara pasti tahu kalau saudara ngerti Alkitab. Saya ngerti Alkitab. Saya sekolah Alkitab dari tahun 90, saudara yang kekasih, saya pelajarin. Ternyata ada jemaat iblis. Jemaat iblis pasti ada hamba iblis. Kalau ada hamba iblis, berarti ada ajaran dari iblis. Ini yang saudara harus tahu. Jangan sampai setelah kita meninggal, ternyata kita adalah jemaat iblis. Namanya jemaat iblis, kalau mati ya tinggal di neraka. Ya, ini sangat penting. Tugas saya untuk menerangkan, bukan menghakimi. Ya, untuk menerangkan. Kalau ada jemaat iblis, pasti ada hamba iblis. Apa sih ciri-ciri hamba iblis? Dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau saudara lihat tangga ini ya, ini ajaran dari Tuhan. Ajaran Tuhan. Karena dia keluar dari ajaran Tuhan, ini tangganya. Ini berarti dia keluar dari ajaran Tuhan. Dia buat ajaran sendiri. Itu yang dinamakan ciri-ciri hamba iblis. Dia tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Ini ajaran Tuhan, ini ajaran iblis. Mereka keluar dari ajaran Tuhan sehingga disebut hamba iblis atau jemaat iblis atau gereja iblis. Ya. Apa sih ciri-cirinya? Keluar dari kebenaran Tuhan.
Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2, ini adalah ciri-ciri hamba iblis. Ya, dia tadinya hamba Tuhan. Tapi karena dia keluar dari ajaran Tuhan, maka yang dia disebut bukan hamba Tuhan lagi, hamba iblis. Ini ya ciri-ciri adalah hamba iblis. 2 Petrus 2 ayat 15 saya bacakan ya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Ini jalan, saudara yang kekasih. Orang hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, ini menuju kebinasaan, sesat. Seperti ada jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Ya, ini adalah ciri-ciri hamba iblis. Dia keluar dari ajaran Tuhan. Saudara yang kekasih, apakah benar kebenaran itu penting? Penting. Kalau saudara baca di dalam, bentar ya, saya lihat ini ada ayatnya mengatakan tentang Amsal. Amsal Amsal 23. Sebentar. Ini saudara harus tahu. Amsal 23 ayat 23. Saya bacakan ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ini sangat jelas. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ini kebenaran Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, saudara harus belajar Alkitab. Belinya dengan cara kita belajar Alkitab. Jadi di sini dikatakan belilah kebenaran, belajarlah Alkitab. Kenapa kita disuruh belajar Alkitab? Supaya kita benar di mata Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat. Sangat penting ini. Jadi saudara yang kekasih, sebelum saudara meninggal dunia, jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga. Kalau saudara sudah percaya Yesus masuk surga, langsung mati, enak. Langsung masuk surga. Tapi kalau saudara percaya Yesus belum mati, gimana urusannya? Maka saudara harus beli kebenaran. Nih, kebenaran Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebenaran Tuhan? Dengan cara kita belajar Alkitab. Belajarnya sama siapa? Sama hamba Tuhan. Bukan hamba iblis. Makanya saudara yang kekasih, di YouTube ini saya ingin katakan, kalau saudara salah memilih pendeta, saudara mati masuk neraka. Saya harus katakan apa adanya. Enak nggak enak saya harus katakan. Karena ini menyangkut surga dan neraka. Jadi kalau saudara salah memilih pendeta, maka saudara gagal masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan, menyuarakan suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada di dalam Alkitab, saudara yang kekasih. Di sini dikatakan, belilah kebenaran. Jadi kita harus ada yang dikorbankan. Untuk mendapatkan kebenaran, harus kita korban. Yang namanya beli, saudara yang kekasih. Kalau saudara beli mangga, saudara bayar duit toh. Ada yang dikorbankan kan? Baru mendapatkan mangga. Begitu juga kebenaran. Kalau saudara ingin mendapatkan kebenaran Tuhan, maka saudara harus ada yang dikorbankan, yaitu waktu. Carilah hamba Tuhan yang benar-benar ngerti Alkitab. Hamba Tuhan yang mengikuti ajaran Tuhan. Baru dia bisa mendapatkan kebenaran. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Berarti ada yang menjualnya. Hamba Tuhan yang menjual kebenaran Tuhan, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Makanya dalam 2 Petrus 2 ayat 15, di situ dikatakan, karena mereka meninggalkan kebenaran, maka tersesatlah dia. Pendeta yang sudah belajar Alkitab, lalu dia meninggalkan kebenaran Tuhan,
maka ia tersesat. Nah, hamba Tuhan yang meninggalkan ajaran Tuhan disebut hamba iblis. Nih, hamba iblis itu jalannya di sini. Hamba Tuhan jalannya di sini. Kenapa dia disebut hamba iblis? Karena dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau dia hamba iblis, berarti jemaatnya jemaat iblis. Pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka jemaatnya disebut jemaat iblis. Seperti Wahyu 2 ayat 9. Ada jemaat iblis, berarti ada hamba iblis. Pemimpin jemaat iblis adalah hamba iblis. Dan ajarannya juga ajaran dari iblis. Dia keluar dari ajaran Tuhan. Apa sih ciri-ciri hamba iblis? Dia membawa jemaatnya ke neraka. Yang namanya hamba iblis nggak mungkin membawa manusia ke surga. Pasti dia kebawa ke neraka. Kalau saudara baca di dalam Matius 23 ayat yang 13 dan 15, di situ dikatakan orang ahli Taurat, orang Farisi, dan orang munafik dialah yang disebut hamba iblis. Mereka keluar dari ajaran Tuhan, maka mereka disebut hamba iblis, tapi merasa menjadi hamba Tuhan. Saudara perhatikan, hamba-hamba iblis yang bekerja di dalam gereja, mereka nggak mau disalahkan. Walaupun benar-benar sudah salah, mereka nggak mau disalahkan karena mereka sudah keluar dari ajaran Tuhan. Hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, ia disebut hamba iblis, bukan hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan itu mengikuti ajaran Tuhan. Karena dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka dia disebut hamba iblis, bukan hamba Tuhan lagi. Ya, sangat penting ini untuk diketahui. Apalagi sih ciri-ciri hamba iblis? Dia tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Kasar ngomongnya, dia nggak mau hidup kudus. Yang namanya ajaran Tuhan itu hidup kudus, saudara yang kekasih. Ya, saudara bisa melihat mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis kalau saudara ngerti Alkitab. Yang jadi masalah banyak orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Mereka nganggap semua yang namanya berdiri di mimbar itu hamba Tuhan. Nggak semua yang berdiri di mimbar itu hamba Tuhan. Ada hamba iblis. Apa benar omongan saya di atas mimbar itu ada hamba iblis? Kalau saudara baca di dalam Matius 24. Bentar ya. Matius 24. Tunggu. Mana nih ya? Nih dia. Tunggu. Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan ya, biar jelas nih ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saya membaca Alkitab nih. Apabila pembinasa berdiri di atas tempat yang kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Saya baca Alkitab ini nih. Di atas mimbar gereja itu adalah tempat kudus karena untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Tetapi diduduki oleh pembinasa. Apakah bisa pembinasa berdiri di tempat mimbar gereja? Bisa. Karena sudah ditulis di dalam Alkitab. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Contohnya, saudara mendengar YouTube saya. Saudara harus memperhatikan ajaran dari saya, itu maksudnya. Pembinasa itu berarti siapa, saudara kasih? Hamba iblis. Apabila hamba iblis sudah berdiri di atas mimbar gereja, maka saudara harus perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Ajarannya. Apakah dia mengajarkan keluar dari ajaran Tuhan atau tidak? Kalau biasanya pembinasa pasti mengajarkan jemaatnya
membawa jemaatnya ke neraka. Ini yang dinamakan hamba iblis merasa menjadi hamba Tuhan, sehingga dia berdiri di atas mimbar gereja seperti hamba Tuhan, padahal hamba iblis. Saudara bisa lihat khotbahnya. Kalau khotbahnya benar, dia hamba Tuhan. Kalau khotbahnya nggak benar, dia hamba iblis. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka saudara disebut jemaatnya iblis. Jelas ya, namanya hamba iblis akan membawa jemaatnya ke neraka, bukan ke surga. Matius 23 ayat 13 dan 14. Ini dinamakan jemaat iblis. Pendetanya hamba iblis, jemaatnya jemaat iblis. Maka ajarannya sudah keluar dari ajaran Tuhan. Maka disebut pembinasa berdiri di tempat mimbar gereja, mengajarkan jemaatnya untuk melawan perintah Tuhan. Apakah ada hamba pendeta yang melawan perintah Tuhan? Oh, banyak. Saya hamba Tuhan 34 tahun. Saya gaulnya banyak sama hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, tapi merasa masih menjadi hamba Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau hamba Tuhan sudah melawan perintah Tuhan, apakah dia masih layak menjadi hamba Tuhan? Enggak. Kalau hamba Tuhan sudah melawan perintah Tuhan, dia sudah di backlist menjadi hamba Tuhan, maka ia disebut hamba iblis, tapi merasa menjadi hamba Tuhan. Ciri-ciri hamba iblis itu menolak hidup kudus. Yang namanya hamba iblis, dia nggak mau ngikuti perintah Tuhan. Nggak ada yang namanya hamba iblis mau mengikuti perintah Tuhan. Nggak ada. Saya ingin katakan apa adanya. Kalau Tuhan perintahkan kita supaya hidup kudus, ya, kita baca 1 Tesalonika. Bentar ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini perintah dari Tuhan. Tuhan memilih saudara supaya saudara hidup kudus. Ayat yang ke-8. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Di sini dikatakan, barang siapa yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Nah, kalau dia sudah menolak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah menolak Tuhan, apakah masih layak disebut hamba Tuhan? Tidak. Ajaran Tuhan ini disuruh hidup kudus, tapi dia tidak mau hidup kudus. Mereka keluar dari hidup kudus, ikuti jalur ini. Banyak hamba Tuhan gak mau hidup kudus. Saya harus ngomong apa adanya. Teman saya banyak hamba Tuhan, saya gak fitnah. Banyak hamba Tuhan mengatakan kepada saya, Fit, mana ada orang yang bisa hidup kudus? Hanya Yesus yang hidup kudus. Tapi Alkitab mengatakan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang kudus. Ini perintah Tuhan kepada kita. Iya kan? Tuhan perintahkan kita suruh hidup kudus. Tapi kalau ada hamba Tuhan mengatakan gak ada yang bisa hidup kudus, berarti dia tidak mau hidup kudus. Kalau dia gak mau hidup kudus, sadar atau tidak sadar, dia sudah menolak Tuhan. Kalau dia menolak Tuhan, maka disebut hamba iblis. Menolak hidup kudus berarti dia bukan hamba Tuhan lagi, hamba iblis. Kalau dia menjadi hamba iblis, maka jemaatnya disebut jemaat iblis. Gak enak dengarnya ya, tapi ini di lapangan ya seperti ini.
Banyak pendeta nggak mau hidup kudus. Masih berbuat dosa, tapi masih berdiri di atas mimbar gereja. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Padahal bukan kebenaran firman Tuhan yang dia beritakan. Kebenaran iblis. Iblis mengatakan, nggak apa-apa berbuat dosa. Kita kan manusia nggak sempurna. Berbuat dosa wajar karena nggak sempurna. Nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Nah, ini ajaran dari iblis. Kalau saudara mengikuti ajaran seperti ini, maka saudara disebut jemaatnya iblis. Kalau saudara meninggal, saudara jemaat iblis, kira-kira diterima Tuhan masuk surga nggak? Saya ingin tanya saudara yang nonton YouTube saya. Kalau pendetanya mengajarkan nggak ada manusia yang sempurna, semua sudah berbuat dosa, saudara aminin, maka saudara disebut jemaat iblis. Tapi merasa jemaat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi setelah mati, kira-kira diterima Tuhan nggak masuk surga? Ya nggak diterima Tuhan. Yang namanya jemaat iblis tinggalnya di neraka setelah mati bersama iblis. Makanya saya ingin katakan di akhir zaman ini sudah banyak jemaat iblis. Berarti ada hamba iblis. Ajarannya supaya apa? Melawan perintah Tuhan. Ini sangat penting. Apalagi sih ajaran dari Tuhan, ajaran dari iblis. Hamba iblis ingin seperti Tuhan. Hamba Tuhan, pendeta yang ingin seperti Tuhan, ia termasuk golongan hamba iblis. Ya, hamba iblis ciri-cirinya ingin seperti Tuhan. Saudara baca saja di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Itu ada tanda seru. Jadi Tuhan gak senang kalau saudara disesatkan orang ya. Saya ulangi lagi, ini ada tanda seru nih. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan bagaimana cara pun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mau menyatakan diri sebagai Allah. Pendeta yang ingin seperti Tuhan, ia disebut hamba iblis, bukan hamba Tuhan lagi. Di sini dikatakan, janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Berarti ada orang yang ingin menyesatkan kita. Arti sesat itu apa sih? Sesat itu dari kata tersesat. Artinya nggak sampai tujuan. Saudara mau tinggal di surga setelah mati. Ternyata saudara nggak sampai ke surga, sampainya ke neraka. Itu yang dinamakan tersesat. Secara rohani ya. Orang yang tersesat secara rohani, dia nggak masuk surga, masuknya ke neraka karena tersesat. Kenapa dia tersesat? Karena pendetanya ingin seperti Tuhan. Dia mengatur semua. Gereja tidak ada ajaran dari Tuhan lagi. Karena pendetanya ingin seperti Tuhan. Tuhan mengatakan kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang kudus. Ajaran ini dibuang. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang bisa hidup kudus. Hanya Yesus yang bisa hidup kudus. Nah, ini yang dinamakannya penyesat. Tuhan suruh kita hidup kudus. Dia katakan gak ada yang bisa hidup kudus. Berarti dia termasuk penyesat. Nah, saya sering mendengar pendeta-pendeta mengatakan seperti itu sama saya. Fit, mana ada Fit orang yang hidup kudus. Tapi Tuhan suruh kita hidup kudus loh.
Tapi nggak ada, berarti dia nggak mau hidup kudus, berarti kan? Kalau dia nggak mau hidup kudus, berarti dia yang ngatur Tuhan. Tuhan suruh hidup kudus, dia katakan, gak ada yang hidup kudus. Dia ingin seperti Tuhan. Maka kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka saudara disebut jemaatnya iblis. Jadi hamba iblis itu ingin seperti Tuhan. Dia nggak mau pakai ajaran Tuhan. Dia pakai ajaran diri sendiri. Manusia nggak ada yang sempurna. Berbuat dosa nggak apa-apa karena kita nggak sempurna. Nah, itu ajaran dari iblis, saudara yang kekasih. Tuhan nggak pernah mengajarkan saudara berbuat dosa, toh. Hanya iblis yang mengajarkan kita untuk berbuat dosa. Sangat jelas ya. Saya ingin katakan kepada saudara, di akhir zaman sekarang ini sudah terlalu banyak jemaat iblis. Berarti ada hamba iblis. Cross check aja ajarannya. Berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah ngerti kebenaran Tuhan belum? Kalau saudara belum mengerti kebenaran Tuhan, maka saudara sudah termasuk golongan hamba iblis. Mendukunglah ya pekerjaan iblis. Ya masa 20 tahun, 30 tahun menjadi orang Kristen gak ngerti Alkitab, berarti ajarannya bukan dari Alkitab. Betul gak? Dari hamba iblis. Hamba iblis keluar dari ajaran Tuhan. Ini hamba iblis, ajaran hamba iblis. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Omongannya seperti benar, nggak ada manusia yang nggak berdosa. Semua pasti berbuat dosa. Sepertinya benar. Tapi kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka saudara akan menuju kebinasaan. Saya tidak menghakimi saudara yang kekasih. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus diberitakan kepada semua manusia. Cuman sering dihalangi oleh hamba-hamba iblis. Asal bisa jemaatnya nggak ngerti Alkitab. Sehingga kita gampang arahkannya. Coba kalau saudara ngerti Alkitab dengan benar. Susah. Pendeta yang nggak benar itu ngajarin kita. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Karena ini menyangkut surga dan neraka. Bagaimana kalau orang mendukung hamba iblis? Ya, bagaimana kalau orang mendukung pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan? Setelah mati gimana tuh orang yang mendukung? Dukung dalam doa, kan? Dukung dalam apa lagi? Dana, kalau gereja mau bangun, banyak yang sumbang toh. Doa ikut. Setiap hari Minggu bayar kolektor, itu termasuk mendukung pelayanan, saudara yang kekasih. Bayar kolektor setiap hari Minggu itu termasuk mendukung. Kalau tiap bulan bayar perpuluhan, itu termasuk mendukung. Kalau gerejanya benar, masal. Kalau hamba Tuhan yang benar, mantap. Kalau kita mendukung hamba iblis, kita setiap hari Minggu kasih kolektor, setiap bulan kasih perpuluhan, gereja mau bangun kita bayar, kita sumbang. Kalau hamba Tuhan nggak masalah. Kalau kita dukung hamba iblis, gimana pertanggungjawaban kita setelah mati? Saudara niatnya baik ya. Tapi kalau saudara nggak ngerti mendukung hamba iblis, maka saudara akan menanggung akibatnya. Di dalam 2 Yohanes, ini ada orang yang mendukung hamba iblis. Setelah mati, bagaimana dia? 2 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Saya baca dari awal, biar jelas ya. Ini adalah jemaat yang mendukung hamba iblis. Setelah mati, bagaimana nasibnya? 2 Yohanes 2 ayat yang ke-7 saya bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul di antara dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jadi penyesat dan antikris beda ya, saudara. Penyesat dan antikris. Nah, penyesat itu adalah hamba iblis, ya.
Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa yang keluar dari ajaran Tuhan, dia tidak memiliki Allah, itu maksudnya. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa, mempunyai Bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima salam di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ini maksudnya begini, saudara yang kekasih. Kalau saudara mendukung hamba iblis, maka saudara akan ikut menanggung kesalahan hamba iblis itu. Hamba iblis itu kan menolak Tuhan, toh. Kalau ada pendeta yang menolak hidup kudus, saudara dukung, maka saudara akan ikut menanggung dosa pendeta itu. Banyak pendeta yang menolak hidup kudus. Hidup kudus itu apa sih, saudara yang kekasih? Hidup kudus itu adalah menjalankan hukum Taurat. Matius 7, kita baca ya biar jelas ya, nggak fitnah saya. Orang yang menolak hidup kudus, dia menolak hukum Taurat. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ini Alkitab nih yang ngajarin. Jadi Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Apa itu yang kudus? Yang kudus itu menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Sebab hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, dan rohani. Kalau hamba Tuhan, pendeta sudah menolak hukum Taurat, berarti dia menolak hidup kudus. Kalau dia menolak hidup kudus, berarti dia menolak Tuhan. Kalau saudara mendukung pendeta yang menolak hukum Taurat, dukung setiap hari Minggu bayar kolekte, dukung setiap bulan bayar perpuluhan. Kalau gerejanya itu membutuhkan dana, saudara sumbang. Saudara ikut berdoa bersama dia. Saudara menerima dia di rumahnya untuk mengadakan kebaktian. Maka saudara menanggung dosa pendeta itu. Jadi kalau saudara ngerti Alkitab, saudara pasti menolak pendeta ini di rumah saudara. Boro-boro mendukung dana. Datang ke rumah aja nggak boleh. Menerima salam dari hamba iblis itu kita nggak boleh. Artinya kita nggak boleh menerima ajaran dari hamba iblis. Hamba iblis mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat. Ya kan, banyak pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Berarti dia menolak hidup kudus. Karena hukum Taurat itu kudus. Itu kata Alkitab loh. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara menjadi hamba Tuhan, nggak percaya dengan Alkitab, mau percaya sama siapa? Saya mau percaya sama Alkitab bahwa hukum Taurat itu kudus. Makanya saya jalankan hukum Taurat. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat, berarti dia menolak hidup kudus. Kalau dia menolak hidup kudus, dia menolak Tuhan. Kalau dia menolak Tuhan, saudara dukung, maka saudara akan menanggung. Saudara niatnya baik datang ke gereja. Saudara niatnya baik untuk bantu pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau pendetanya sudah menyimpang dari ajaran Tuhan, maka saudara ikut menanggung dosa pendeta itu. Ya. Jadi kalau ada jemaat iblis, berarti ada hamba iblis. Kalau ada hamba iblis, berarti ada ajaran dari iblis. Apa itu ajaran dari iblis? Tidak mau hidup kudus. Pendeta yang nggak mau hidup kudus, berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan.
Kalau pendeta sudah keluar dari ajaran Tuhan, nggak mau hidup kudus, nggak mau jalankan Taurat, maka dia berjalan seperti Tuhan. Dia yang ngatur semua. Saya ingin tanya, apakah pendeta bisa membawa saudara ke sorga? Apakah ajaran pendeta bisa membawa saudara ke sorga? Menuju kebinasaan di sini. Jelas ya apa yang saya katakan ya. Jadi kalau saudara ingin masuk sorga, belajar Alkitab. Saya mau ngajarin saudara. Ya, makanya saya buat ini. Ini untuk mempermudah kita ngerti Alkitab. Kenapa saya buat ini? Mempermudah. Makanya saudara kalau ingin mau serius ngerti kebenaran firman Tuhan, pelajarin ini. Paling ke 2-3 kali pertemuan saudara sudah ngerti. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, puluhan tahun menjadi orang Kristen gak ngerti Alkitab itu udah kelewatan. Saya ngajarin saudara nggak perlu puluhan tahun lah. Cukup beri waktu untuk serius. Tapi serius ya. Saya serius belajar Alkitab. Saudara mau belajar Alkitab, saudara juga harus serius. Baru Tuhan hadir. Kalau saya serius, saudara nggak serius, nggak ada hasil. Jadi kalau saudara ingin pelajaran Alkitab yang di belakang saya, kita ketemu. Ya, nggak ada ruginya saudara belajar Alkitab. Mumpung masih sehat, belajar Alkitab. Ada jemaat iblis, ada hamba iblis. Hati-hati dengan hamba iblis. Dia merubah ajaran Tuhan. Semua yang saya dapat, informasi yang saya dapat ini sumbernya dari Alkitab semua. Dari A1. Bukan dari pendeta itu, dari pendeta ini, pendeta terkenal. Enggak, saya dapat informasi firman Tuhan dari Alkitab. Bukan dari manusia. Dari Alkitab. Jadi saudara yang kekasih, kalau ada jemaat iblis, ada hamba iblis. Kalau ada hamba iblis, berarti ada ajaran iblis. Ajaran iblis sudah banyak berkuasa di dalam gereja. Ciri-cirinya nggak mau menjalankan hukum Taurat. Jelas ya omongan saya ya. Saya ngomongnya nggak pakai abu-abu, sangat jelas. Hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, berarti dia menolak hidup. Hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, berarti dia menolak ajaran dari Tuhan, yaitu hukum Taurat. Kalau saudara nggak ngerti, saudara belajar lagi dengan jelas. Ya, nggak ngerti, hubungi saya. Ya, mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih hidup lah ya, saya mau ngajarin saudara. Karena saya tugasnya memang mengajarkan orang untuk bisa masuk surga. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami supaya menemukan hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Ajari kami untuk mengambil keberanian untuk meninggalkan hamba-hamba iblis yang menyesatkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube saya dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.